Untuk beberapa pertanyaan ini sudah ada yang saya rangkum. Pertanyaan pertama dari Nurul Ilmi Ihyani. Begini, pertanyaannya adalah untuk teknik bernafas, apa yang perlu dilakukan jika sedang cemas dan berusaha latihan nafas, tapi rasanya malah tambah cemas dan jadi susah bernafas? Terima kasih. Begitu. Mungkin Mbak Erna atau Mbak Sasa yang akan menjawab, saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nurul, Mbak Nurul untuk pertanyaannya. Ya, mungkin nanti Mbak Anissa juga bisa melengkapi ya. Bagaimana apa yang bisa dilakukan saat kita mencoba untuk bernafas tapi kemudian malah justru rasa-rasanya menjadi semakin cemas gitu ya. Pertama-tama yang bisa dilakukan adalah disadari gitu. Rasa cemas ini itu apakah karena kita berpikir sesuatu? Gitu ya. Kadang-kadang nih perasaan kita tanpa sadar muncul begitu saja, tapi kita terus kurang aware gitu ya. Oh, ternyata saya merasa saat bernafas nih, saya merasa cemas karena kok saya jadi berpikir tentang nafas saya. Misalkan, oh saya pengen bernafas dengan lambat dengan ini, tapi kok saya nggak bisa ya? Kok rasanya malah makin sesek ya? Kok rasanya makin pendek-pendek gitu ya? Kembali lagi Bapak Ibu, saat kita berlatih menyadari nafas, coba dirasakan bagaimana setiap tarikan dan hembusan nafas kita, gitu ya. Dirasakan saja, benar-benar merasakan gitu. Kadang-kadang memang kecenderungan kita sebagai manusia itu seringkali berpikir gitu ya. Lalu kemudian pikiran ini bisa menimbulkan rasa cemas kita yang semakin meningkat begitu. Lalu kemudian kalau ternyata sama aja nih Mbak rasanya ketika saya mencoba merasakan nafas saya tapi tetap rasa-rasanya makin cemas. Bapak Ibu coba yang pertama ya tetap ya atur nafasnya dengan lebih lambat. Lalu kemudian yang bisa dilakukan adalah menyadari panca indera kita, mengaktifasi panca indera kita. Atau teknik ini bisa disebut biasanya grounding gitu ya, melihat apa yang ada di sekitar kita gitu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar teknik 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi coba lihat 5 hal yang ada di sekitar kita. Ada apa? Gitu ya. Lalu kemudian yang keempat gitu ya, coba Bapak Ibu rasakan tekstur benda-benda yang kita lihat tadi. Bagaimana? Gitu. Lalu kemudian yang ketiga, coba Bapak Ibu dengarkan tiga suara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ada suara apa saja nih di sekitar saya? Yang kedua, coba hirup ada aroma apa nih di sekitar saya. Dan yang apa? Satu ya, yang satu adalah coba dirasakan di indera pencecapan kita apa. Gitu. Jadi ini membantu kita untuk tidak fokus perhatiannya pada rasa cemas kita, pada pikiran kita, tetapi ini juga membantu kita untuk bisa here and now. Kembali lagi ke momen saat ini dengan menyadari seperti apa lingkungan kita gitu ya. Kalau rasa-rasanya cemas, nafasnya harus bagaimana, coba lakukan dengan berbaring. Itu juga bisa membantu kita tanpa harus berpikir dan merasakan nafas diafragma gitu ya. Dengan kita berbaring, bernafaslah dengan memegang perut, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, kembang dan kempisnya perut. Ini juga bisa membantu kita untuk bernafas dengan lebih lambat, lebih perlahan. Kira-kira seperti itu. Mungkin Mbak Anissa bisa Mbak Sasa bisa menambahkan? Sudah lengkap Mbak Erna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan mengaktifkan indera begitu ya Mbak Erna ya. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Agus Winarso untuk Mbak Erna. Apakah untungnya nafas diafragma dan nafas yang dihirup melalui melalui hidung keluar melalui mulut? Apakah untungnya? Pertanyaannya apakah iya, betul. untungnya? Apakah untungnya nafas diafragma dan nafas yang dihirup melalui hidung dan keluar melalui mulut?
Apakah untungnya? Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai bernafas, itu tadi ya kita sudah sempat bahas bernafas yang baik itu adalah bernafas yang menghirupnya lewat hidung, menghembuskannya lewat hidung. Tetapi mungkin dalam situasi dan kondisi tertentu, ya, terutama pada situasi-situasi di mana emosi kita arousal, bergejolak begitu ya. Kadang-kadang dengan dibantu dengan menghembuskan nafas lewat mulut, itu bisa membantu kita merasakan bahwa kita ikut mengeluarkan juga nih ketidaknyamanan yang ada di dalam diri kita, gitu ya, melalui hembusan nafas, gitu ya. Makanya ada beberapa teknik yang sebenarnya menghembuskannya lewat mulut. Jadi dibantu dihembuskan lewat mulut. Seperti itu. Lalu apakah menghembuskannya harus saya tekan, saya rasakan gitu ya, biar bisa kuat menghembuskan dengan lama? Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kita belajar untuk bernafas, menyadari bagaimana nafas kita, belajar untuk menerima apa adanya bagaimana nafas kita. Seperti itu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah berlatih secara rutin, biasanya sudah terbiasa bernafas dengan lebih lambat, bernafas dengan lebih dalam, bernafas dengan lebih perlahan. Seperti itu dari saya, Mbak Anggi. Mungkin Mbak Sasa bisa menambahkan juga. Terima kasih. Iya, jadi teknik nafas itu ada berbagai macam ya, Bapak Ibu, yang tadi disampaikan Mbak Erna, gitu. Yang mana masing-masing teknik itu punya tujuannya masing-masing. Tujuannya berbeda-beda. Teknik yang berbeda tentu tujuannya akan berbeda. Nah, kalau yang tadi disampaikan Mbak Erna kan ini membantu untuk lebih menstabilkan emosi ya, mengelola emosi, bernafas lewat hidung, bernafas lebih dalam dengan diafragma gitu. Kenapa? Mungkin saya bantu jelaskan ya, Bapak Ibu, sedikit aja tentang apa yang terjadi di tubuh kita gitu ya ketika kita bernafas lewat hidung, menghembuskannya lewat hidung, dan bernafas melalui nafas diafragma. Paru-paru kita, Bapak Ibu, itu tuh di bagian atas paru-paru itu banyak banyak saraf simpatetiknya. Kalau tadi ingat penjelasan Mbak Erna tentang saraf simpatetik ya. Nah, paru-paru kita di bagian atas itu mayoritas saraf simpatetik. Yang mana kalau kita nafasnya tanpa sadar lewat mulut, nafasnya lebih pendek, lebih terengah-engah. Nah, paru-paru yang kembang kempis itu yang bagian atas, Bapak Ibu, sehingga lama-kelamaan nanti saraf simpatetiknya ini teraktivasi, dia nyala. Begitu nyala nih simpatetiknya, akhirnya tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol, hormon stres. Itu akhirnya tadi pikirannya nggak nyaman, perasaannya nggak nyaman, sistem imun tubuhnya turun. Nah, sedangkan ketika kita bernafas lewat hidung, bernafasnya lebih dalam, lebih perlahan, menggunakan nafas diafragma yang paru-parunya mengembang sampai bawah. Nah, di paru-paru bagian bawah itu banyak saraf parasimpatetik. Jadi ketika nafas kita tuh lebih dalam, nah paru-parunya sampai bawah mengembang. Nah, ketika terstimulasi ini saraf parasimpatetiknya dia aktif, nah akhirnya mengeluarkan hormon-hormon sehat dan bahagia. Hormon serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Nah, hormon-hormon inilah ketika dia optimal diproduksi tubuh kita akan membuat pikiran kita lebih jernih. Perasaan kita lebih tenang, sistem imun tubuh kita pun lebih meningkat. Itulah yang terjadi, sesederhana dengan memperbaiki cara nafas kita dengan benar dan tepat. Semoga melengkapi penjelasan Mbak Erna. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya ini Mbak Erna dan Mbak Sasa. Ada pertanyaan juga ini dari Elsie Junilia. Berapa jumlah nafas yang direkomendasikan untuk kondisi mindful? Oke, ya, jadi Bapak Ibu tadi kita sudah berhitung ya bersama-sama mengenai jumlah nafas kita, gitu. Nah, nafas yang tidak boros, gitu ya, yang tidak pendek-pendek itu adalah jumlah nafas dalam 1 menit itu kisarannya 12-20 kali. Lebih sedikit dari itu sangat-sangat lebih baik, begitu Bapak Ibu. Jadi kondisi mindful atau tidak sebenarnya bukan didasarkan pada berapa jumlah nafas kita, tetapi jumlah nafas itu bisa membantu kita untuk sadar bahwa saya saat ini bernafas dengan maksimal nggak ya, dengan optimal nggak ya, inhalasi saya maksimal nggak ya,
oksigen yang saya serap maksimal tidak ya? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kondisi mindful gitu ya. Mindful ini yang ditekankan adalah kita menyadari momen saat ini, di sini dan kini gitu. Bernafas itu hanya salah satu latihan yang bisa kita lakukan dalam mindfulness. Masih banyak lagi latihan-latihan lain yang bisa kita lakukan dalam mindfulness. Bahkan mindfulness ini bisa dilakukan saat kita berada dalam kondisi kita sehari-hari. Contohnya apa? Saat kita makan, benar-benar menyadari makannya. Tidak disambi main HP, tidak disambi hal-hal yang lain. Saat kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara dengan sadar. Kita benar-benar menyadari apa yang jadi bahan pembicaraan, bagaimana lawan bicara kita, dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya, 12-20 adalah nafas yang optimal. Kurang dari itu sangat baik. Terima kasih Mbak Anggi. Baik. Dan Mbak Sasa. Baik, pertanyaan berikutnya ya, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Agnes W. Apakah ada kemungkinan ketika kita sedang menyadari emosi saat ini, misalnya sedih karena baru saja kehilangan orang tercinta, ketika kita menyadari dan merasakan emosi itu justru malah tenggelam dalam emosi sedih itu? Atau yang terjadi itu bukanlah mindfulness, justru malah berkubang di perasaan sedihnya, begitu ya? Iya, sangat mungkin terjadi ya saat kita sadar emosi kita, lalu kita jadi berkubang di situ, larut bahasanya ya. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak larut? Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa balik lagi menggunakan nafas sebagai jangkar kita. Gitu ya, saat kita sadar, oke, ada perasaan tertentu nih, pikiran kita mulai mengembara karena perasaan itu gitu ya. Coba jeda dulu sebentar, sadari setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari saya bernafasnya saat ini bagaimana, gitu ya. Itu tadi yang disampaikan bagaimana mindfulness ini membantu kita menjadi pengamat, Bapak Ibu. Jadi kita mengamati seperti kita kalau nonton televisi, Bapak Ibu, ada aktor dan aktris di dalamnya yang bermain peran, gitu ya. Kita hanya sebagai penonton. Nah, tanpa sadar seringkali kita larut nih. Jadi aktris dan aktornya ini ibarat pikiran dan perasaan kita gitu ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita larut pada emosi aktor dan aktrisnya gitu ya. Nah, kita belajar untuk mengamati tanpa larut dengan apa? Memberi jeda, menyadari apa yang kulakukan saat ini, menyadari nafasku. Begitu, itu yang mungkin bisa dilakukan untuk nggak larut pada perasaan kita gitu ya, saat kita menyadari perasaan kita. Gitu, mungkin Mbak Sasa mau menambahkan? Iya, jadi mungkin tadi ingat ya pas di slide 3 elemen self-love itu ada mindfulness versus over-identification. Nah, mindfulness itu sebenarnya mengajarkan kita untuk jadi observer, seperti yang tadi dijelaskan Mbak Erna. Jadi pengamat yang netral, yang objektif, tanpa larut. Gitu. Nah, lawan dari mindfulness itu adalah over identification. Kita mengidentifikasi diri kita. Kita melekatkan diri kita dengan pikiran dan perasaan yang hadir. Nah, yang perlu dipahami adalah kita punya pikiran, kita punya perasaan, Bapak Ibu, tapi pikiran kita hanya sebatas pikiran. Perasaan kita itu hanya sebatas perasaan. Diri kita itu lebih besar dari pikiran dan perasaan kita. Dan mindfulness ini membantu kita untuk menyadari itu, mengelola itu, menjadi pengamat. Jadi bukan menghilangkan pikiran, bukan menghilangkan emosi yang negatif-negatif, enggak. Mereka akan tetap ada, akan hadir, sering-sering bertamu ke dalam diri kita, tapi bagaimana ketika mereka bertamu, kita bisa jadi tuan rumah yang hangat, yang menyambut mereka dengan penuh kehangatan, tanpa menolak, tanpa mengingkari mereka. Seperti itu. Semoga bisa melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan, ini karena pertanyaannya banyak, jadi kita akan agak ngebut gitu ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah dari Agus Winarso, dari Semarang. Bagaimana merawat diri kita agar dapat membantu atasi anak yang cemas, lalu mengalami takikardi, kalau nggak salah, denyut jantung yang meningkat gitu ya. Dan bagaimana supaya kita tidak terkena COVID dan
apa ya, perasaan cemasnya tuh lebih pada takut anak ini ketagihan pada anti cemas. Silakan. Saya dulu kali ya, nanti Boleh. bisa dilengkapi Mbak Erna. Ya, tantangannya bagi orang tua adalah ketika menyentuh gitu ya, atau memegang anak, orang tua harus tenang dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau pengen anaknya tenang, kita sebagai ayah, kita sebagai ibu punya PR untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Karena kalau kitanya cemas, nggak mungkin kita bisa menenangkan anak yang cemas. Gitu. Kitanya pasti akan semakin gerusa-gerusu gitu ya, makin terburu-buru, makin mudah emosian, akhirnya anak bukannya makin tenang malah makin rewel juga gitu. Jadi tenangkan diri dulu dengan teknik yang tadi udah diajarkan oleh Mbak Erna, mindful breathing, diatur nafasnya. Atau kalau Bapak Ibu ngerasa juga cemas gitu ya, anaknya cemas, diajak mengatur nafas bersama-sama. Anak itu juga butuh contoh. Gimana caranya mengatur nafas? Gimana caranya mengambil nafas yang dalam? Gitu. Kita yang mengajarkan, kita yang kasih contoh. Ayo nak, ikutin ibu, yuk kita ambil nafas dulu. Hembuskan. Gitu. Sampai merasa lebih tenang. Gitu. Agar anak tahu caranya untuk menenangkan diri atau mengelola emosinya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi pandemi atau COVID ini ya, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar dan berdoa. Gitu. Ikhtiarnya apa? Kita disiplin menjalani protokol kesehatan. Gitu. Yang tadi udah disampaikan di awal ya oleh Mbak Erna, ada 5M gitu ya. Kita harus disiplin dulu. Dan tentu diiringi juga dengan doa, mendoakan kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita agar senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Sang Pencipta. Nah, kemudian apakah akhirnya nanti kita akan terkena COVID atau tidak? Itu sudah wilayah kuasanya Sang Pencipta. Gitu. Kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol hanyalah ikhtiar dan doa kita. Sejauh apa. Masalah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, ataukah Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami COVID, itu sudah kuasanya Tuhan. Nah, yang perlu dipahami adalah terlepas nanti akhirnya kita mengalami COVID ataupun tidak, gitu ya, kita perlu mengembangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi lihatlah setiap situasi yang ada ini justru bukan sebagai hambatan ya Bapak Ibu, tapi justru kesempatan Bapak Ibu untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Gitu. Jadi lihatlah dari situasi ini, dari pandemi ini, atau saya yang baru saja kena gitu ya, kena COVID gitu, atau keluarga ada yang kena COVID, saya bisa belajar apa ya dari pengalaman ini? Ada hikmah apa yang bisa saya ambil? Apa yang perlu saya perbaiki dari diri saya? Gitu. Apa yang perlu saya tingkatkan dari diri saya? Gitu. Terkadang situasi itulah yang membantu kita untuk lebih sadar. Sebagai alarm kita untuk ayo balik lagi, kenali diri kamu. Mindful dulu. Jangan-jangan selama ini kamu mindlessness gitu. Jadi lihatlah itu sebagai kesempatan untuk membantu kita lebih sadar, kenal dengan diri sendiri dan terus bertumbuh. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, apakah Mbak Erna mau menanggapi atau sudah cukup? Sudah cukup, sudah Baik. lengkap. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Anwar Iqbal terkait mindful breathing. Tadi untuk ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi yang pertama saya pikir sudah dijawab di pertanyaan yang di atas. Ini pertanyaan yang kedua, ketika proses hembus nafas lewat perut mengempis, apakah sebaiknya proses mengempisnya itu kita dorong atau dibiarkan natural mengempis perlahan? Mungkin buat Mbak Erna ya. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi mungkin sudah sempat dijelaskan juga ya, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita bernafas, menghembuskan nafas, lakukan secara natural saja, gitu ya. Tidak perlu didorong gitu. Karena apa? Otot-otot kita ketika bernafas itu kan memang kita butuh otot yang sebenarnya rileks ya, gitu ya, untuk bisa bernafas mengembang, mengempis seperti itu. Saat kita mendorong, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Tubuh merasakan kaku gitu misalnya ya, atau kita berusaha untuk menekan perut kita dan justru bukan kenyamanan yang kita rasakan tapi justru merasa tidak nyaman. Itu sih Bapak Ibu. Jadi lakukan dengan natural, disadari saja seperti apa saat kita bernafas, seperti itu. Dari saya seperti itu Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Erna. Pertanyaan selanjutnya dari Lima Asmi, apakah orang yang narsistik itu artinya punya self love yang berlebihan? Mungkin ke Mbak Sasa ya, Mbak.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang perlu dipahami justru yang menarik dari self love ya, ketika kita benar-benar menyayangi dan mengasihi diri kita dengan tulus, justru bukan narsistik atau justru bukan egoisme yang keluar. Justru self love ini membantu diri kita lebih merasa berharga gitu ya, sehingga ketika kita udah merasa berharga, sudah merasa cukup dengan diri kita tidak perlu lagi mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Nah, bedakan itu ya dengan mereka yang punya kecenderungan narsistik. Orang yang cenderung narsistik ada kebutuhan yang besar untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan penerimaan, dan validasi dari lingkungannya. Sedangkan mereka yang sudah benar-benar self-love, mau orang lain gitu ya, berkomentar apapun nggak akan masalah. Karena saya udah merasa cukup dengan diri saya. Saya sudah merasa puas dengan diri saya. Jadi kalau ada yang memuji, dia nggak kemudian sombong gitu ya. Dan ketika ada yang merendahkan, dia juga nggak akan terpuruk. Ya biasa aja, netral aja. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, nyambung lagi nih Mbak Sasa pertanyaannya. Dari Agnes W. Self-love itu apakah konstruk yang sama dengan self-compassion? Iya, sama. Jadi istilah awalnya ya yang dikenalkan oleh Christine Neff, pencetus compassion, self-compassion, itu memang istilah self-compassion. Cuman kebanyakan orang gitu ya, awam itu familiarnya justru dengan self-love. Kalau dengar self-compassion itu apa itu, makanan apa itu, gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan istilah yang mungkin lebih mudah diterima, lebih mudah familiar oleh masyarakat umum gitu ya, karena memberikan edukasi psikologi itu kan juga butuh proses ya. Jadi alangkah baik kita menggunakan bahasa-bahasa mungkin yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yang lebih familiar. Dan di sini kalau di sini Bapak Ibu sudah lebih memahami self love ini, sebenarnya istilah lebih tepatnya adalah self compassion gitu. Jadi berwelas asih kepada diri sendiri. Jadi kalau nanti nyari artikel jurnal, ketiknya compassion, ketiknya self compassion. Seperti itu. Itu istilah awalnya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Ada pertanyaan lagi dari Rosganda Elizabeth. Kenapa seseorang yang lebih beretika, lebih ramah, lebih care, serta lebih bisa membawa diri dan lebih empati, malah tidak pernah diajak atau diundang kongko-kongko, gabung-gabung atau hangout, atau sekedar ngopi-ngopi, dibanding orang-orang yang, mohon maaf, di sini belagu dan sering fitnah. Kenapa ya? Menarik sekali nih pertanyaannya. Silakan Mbak Sasa atau Mbak Oke, iya. Ini saya menjawabnya perlu hati-hati ya, karena tiap orang itu unik, Bapak Ibu. Tiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda, punya value yang berbeda-beda, punya prinsip yang berbeda, punya prioritas yang berbeda, gitu. Termasuk punya cara interaksi yang berbeda, gitu. Sehingga untuk tahu jawabannya ya sebaiknya ditanyakan ke yang bersangkutan ya, gitu. Karena dua orang yang ramah, dua orang yang care, dua orang yang hangat pun, ketika mereka misalnya menolak untuk kongkow, bisa jadi alasannya tuh beda. Gitu. Jadi hati-hati untuk tidak mengeneralisasi gitu. Yang bisa saya mungkin contohkan bisa jadi ini ada sudut pandang, beberapa sudut pandang ya. Oh bisa jadi kumpul-kumpul dengan teman itu bukan prioritas dia. Bisa jadi prioritas dia adalah kumpul dengan keluarganya. Gitu. Beda prioritas tentu beda keputusan yang diambil. Atau misalnya value-nya pun beda. Kongko-kongkonya konteksnya apa nih? Apakah cuma gibahin orang? Atau justru kongko-kongkonya kita justru belajar sesuatu, kita menambah wawasan, kita menambah pengalaman. Tentu value yang orang di mana dia pengen melakukan sesuatu yang terus menambah nilai tambah bagi dirinya, tentu akan lebih memilih kongko-kongko yang lebih positif dibandingkan kongko-kongko yang negatif gitu atau gibahin orang misalnya. Nah, ini perlu hati-hati gitu. Karena itu tadi ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mengambil keputusan dia mau ikut kongko atau enggak. Gitu. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan yang menarik ini. Sebentar. Apakah pria itu lebih imun terhadap kecemasan
atau lebih denial? Kok ada nggak sih penelitian terkait dengan itu gitu? Apakah perempuan atau lebih lebih mudah cemas begitu mungkin ya? Silahkan, Oke, Mbak saya Sasa. jawab dulu ya. Ya, jadi sama ya jawabannya seperti yang tadi, harus hati-hati ya, jangan mengovergeneralisir bahwa yang namanya pria itu pencemas gitu ya, terus yang wanita enggak gitu, karena kesehatan mental ya Bapak Ibu itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama faktor personal dan yang kedua faktor situasional gitu. Faktor personal itu dipengaruhi oleh dua faktor juga. Pertama faktor biologis, kedua faktor psikologis. Nah, faktor biologis ini yang perlu kita lihat adalah ada nggak riwayat genetik. Kalau orang tuanya, saudaranya, eyang-eyangnya, leluhurnya punya bibit cemas, kita akan punya risiko lebih besar juga mengembangkan bibit cemas itu di dalam diri kita. Itu untuk faktor biologis atau genetik ya. Kemudian kedua, ada riwayat penyakit tertentu enggak? Karena ada beberapa penyakit medis yang ini juga berkontribusi terhadap munculnya gejala-gejala kecemasan. Nah, ini tentu perlu pemeriksaan oleh dokter ya, gitu. Tidak bisa self-diagnose ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah pola hidupnya gimana? Udah sehat belum? Jangan-jangan tidurnya masih berantakan, suka begadang, makannya nggak sehat, air minumnya masih kurang dari 2 liter sehari, nggak pernah olahraga, nggak pernah berjemur. Tentu ada fungsi-fungsi organ dan hormon yang nggak seimbang pasti ya, yang nggak sehat di tubuh kita, sehingga itu mempengaruhi kondisi biologis kita dan itu ngaruh ke kesehatan mental kita gitu. Karena sehat fisik itu nggak lepas dari sehat psikologis juga nggak lepas dari sehat fisik. Kemudian yang kedua faktor psikologis ini dipengaruhi oleh kepribadian kita. Apakah kita punya kecenderungan mudah merasa cemas gitu ya? Kalau iya tentu kita akan mengembangkan bibit yang lebih besar untuk merasakan kecemasan. Kedua, bagaimana kemampuan kita mengelola stres. Kita punya keterampilannya nggak? Kalau kita nggak punya keterampilan mengelola stres, kita nggak tahu apa itu mindful breathing gitu ya, kita nggak paham apa itu self love, tentu kita akan lebih sulit mengelola stres dalam sehari-hari. Itu. Kemudian yang terakhir tadi ada faktor situasional. Faktor situasional ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kita tinggal di lingkungan rumah yang bagaimana? Yang hangatkah atau yang suka ribut gitu ya? Kita tinggal di lingkungan kerja yang bagaimana? Yang rekan kerjanya suportifkah atau suka sikut-sikutan? Tentu itu akan berpengaruh juga terhadap kesehatan mental kita. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Ini ada sedikit tanggapan mungkin ya yang diberikan oleh peserta yang menurut saya baik untuk disampaikan. Tanggapan ini diberikan oleh Tuti Tasdik begitu. Beliau menyampaikan bahwa saya sudah mengalaminya dan ternyata berdamai dengan diri sendiri tanpa memikirkan penyakit yang ada, perubahan diri karena degenerasi. Ternyata lebih meningkatkan rasa bahagia dan mudah untuk berinteraksi dengan orang dengan mudah ya, dengan lebih baik. Begitu baik sekali. Dan untuk menutup nih sesi hari ini, saya mungkin boleh minta ya sepatah atau dua patah kata gitu dari Mbak Erna dan Mbak Sasa, Mbak Anissa kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan? Silahkan, mungkin saya mulai dari Mbak Erna dulu. Oke, baik, terima kasih. Pesannya adalah mari kita sama-sama berlatih hidup dengan sadar, gitu ya. Karena dengan sadar kita bisa mengelola apapun yang terjadi pada kita. Kita dapat menghadapi apapun tanpa reaktif, tapi dengan penuh dengan kesadaran, dengan penuh dengan kebijaksanaan. Begitu saja dari saya. Mohon silahkan Mbak Anissa. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Anissa. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Pesan dari saya adalah Bapak Ibu seperti quotes yang tadi ya sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu saat ini sudah tahu caranya mencintai diri sendiri, ayo mulai latihan lebih rutin menyayangi diri sendiri. Gitu. Karena ketika kita semakin bisa menerima diri kita secara utuh, gitu ya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman, lebih ringan. Kenapa? Karena kita nggak lagi memiliki banyak ekspektasi terhadap orang lain. Kita nggak lagi, tanda kutip nih, ketika melakukan sesuatu transaksional.
gitu. Kita melakukannya lebih tulus. Kalau saya baik sama orang, dia nggak balas juga nggak apa-apa. Saya sudah merasa cukup dan penuh gitu. Jadi belajarlah untuk menyayangi diri sendiri, karena kalau bukan kita yang menyayangi diri sendiri, siapa lagi gitu. Jadi penuhi diri kita, tangki cinta kita dari cinta diri sendiri, oleh diri sendiri, untuk diri sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Anggi. Baik, terima kasih Mbak Sasa. Demikian mungkin Bapak Ibu sesi hari ini. Mungkin ada beberapa pernyataan ataupun beberapa pertanyaan yang tidak sempat untuk kita angkat dan kita diskusikan mengingat waktu yang terbatas. Mohon maaf juga sebelumnya apabila dalam proses memandu acara hari ini dari saya pribadi ada kesalahan. Yang jelas kita berikan apresiasi sebesar-besarnya pada dua pemateri kita. Terima kasih banyak Mbak Ernawati Widyaningsih dan Mbak Anissa Puji Pratiwi. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada Mbak Mute untuk acara hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih.